Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang terpantau terkoreksi kembali dan terkena dividend trap dan ternyata laba bersih di kuartal satunya anjlok 82%. Dan di video ini saya coba analisa pergerakan IHSG untuk melihat bagaimana potensinya setelah ada sentimen positif, perang dagang mulai mereda. Sektor mana yang masih menarik untuk coba kita pantau? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Awal pekan ini kita mendapatkan sentimen positif karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China mulai mereda. Dan saat ini ada pemberitaan dengan judul siap-siap Republik Indonesia kebanjiran dana asing usai perang dagang Amerika Serikat dan China mereda. Jadi banyak analis yang mengatakan bahwa perang dagang mereda, asing berpotensi untuk kembali masuk ke bursa kita. Dan bisa kita lihat pada saat bursa kita 2 hari ini libur, bursa di luar bisa kita perhatikan rata-rata bergerak naik. Untuk Wall Street pada perdagangan terakhir kemarin ini masih naik lumayan tinggi 2% lebih. Dan untuk saham-saham di bursa Asia juga bisa kita lihat, Jepang masih naik 1% untuk perdagangan hari ini, China memang hanya naik sedikit, Hong Kong malah turun 1%, Vietnam masih naik, dan bisa kita Filipina juga masih naik, Thailand juga masih naik. Jadi secara pergerakan memang rata-rata bursa merespon positif meredanya perang dagang ini. Jadi harusnya IHSG juga besok ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat harga minyak juga mulai bergerak naik. Yang berbeda itu ada harga emas yang terpantau mulai melemah pada saat ada sentimen positif ini. Sekarang kita lihat untuk IHSG. IHSG secara teknikal jika kita perhatikan memang sebenarnya sudah mulai bergerak naik. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini belum berhasil melewati garis EMA 150. Yang saat ini jika kita perhatikan garis EMA 150 di sekitar 6.896. Dan di atas memang masih ada resisten psikologis di harga 7.000 yang harus ditembus IHSG untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi secara pergerakan memang IHSG saat ini sudah mulai oke. Sebelumnya sempat menyentuh 6.000 tapi setelah itu bisa kita perhatikan IHSG mulai bangkit, mulai membentuk high low. Sampai saat ini masih terus melanjutkan kenaikannya. Dan penurunan pada perdagangan minggu kemarin itu menurut saya penurunan wajar karena sudah mencapai resisten di garis EMA 150 dan harga 7.000. Jadi karena ada sentimen positif ini, saya lihat minggu ini IHSG ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai 7.000. Potensi untuk break juga lumayan besar karena indeks sudah mulai naik. Harusnya pergerakan asing juga sudah mulai masuk ke bursa kita. Sekarang kita lihat dulu untuk saham-saham yang ada. Jadi kita perhatikan saat ini saham-saham yang pada perdagangan terakhir hari Jumat masih terus masuk di akumulasi asing. Yang pertama Antam. Antam sudah sempat saya bahas pada video mungkin di post hari Minggu atau hari Senin kemarin. Antam salah satu saham secara teknikal saat ini masih oke. Walaupun ada sentimen negatif harga emas mulai melemah, tapi secara tren Antam masih sangat oke. Masih terus ada akumulasi asing dan di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat saham-saham perbankan juga sudah mulai masuk di akumulasi asing. BBRI sudah mulai masuk akumulasi asing, secara teknikal juga sudah mulai membaik. BRIS juga sudah mulai bergerak naik. Dan asing juga tetap masuk. INDF juga bisa kita perhatikan asing juga masih masuk dan ini masih bergerak naik. Jadi untuk saham-saham perbankan blue chip maupun second liner untuk minggu ini menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apabila IHSG masih lanjut naik, saya lihat sektor perbankan ada potensi menjadi salah satu penggeraknya. Jadi untuk saham blue chip seperti BBRI, BBCA menurut saya masih menarik. Bisa kita lihat BBCA juga asing masih masuk. Untuk Medco bisa kita lihat ini juga mulai naik, asing juga sudah mulai masuk dan karena saat ini harga minyak juga mulai bergerak naik, Medco, Akra, Elsa juga menurut menarik untuk coba dipantau pergerakannya. Jadi untuk saham-saham secara teknikal saat ini masih oke, berada di atas garis EMA 50 150 atau minimal berada di atas garis EMA 50 itu masih sangat layak untuk coba dipantau. Yang sudah punya menurut masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila terpantau minggu ini IHSG berhasil break 7.000 maka secara teknikal maka akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi saat ini yang sudah profit dan saat ini masih hold, masih bisa hold selama tidak ada tanda-tanda patah tren.
Jadi untuk ERA juga bisa kita lihat saat ini juga masih naik lumayan tinggi. Ini juga salah satu saham yang sudah masuk watchlist kami. Jadi untuk saham-saham yang terus diakumulasi asing bisa kita lihat rata-rata secara teknikal memang masih oke. PTRO walaupun melemah, asing juga masih masuk. Arto juga salah satu saham perbankan yang bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk mencapai target di 2000. Ini asing juga masih masuk. Inco juga masih bergerak naik, tapi secara teknikal memang saat ini masih belum terkonfirmasi uptrend. Jadi untuk saham-saham yang masih terus diakumulasi asing dan secara teknikal masih oke, maksudnya masih bisa coba di hold atau coba dipantau. Dan IHSG bisa kita perhatikan apabila minggu ini berhasil break 7000, maka target kenaikan terdekat itu di 7150 sampai 7250. Jadi minggu ini maksudnya masih menarik untuk coba dipantau karena ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi untuk saham-saham di sektor emas seperti penjelasan saya di video sebelumnya, ada potensi untuk terkoreksi sementara, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50-150 ini malah kesempatan untuk buy on weakness atau buy on support. Karena jika kita lihat untuk harga komoditi untuk saat ini, coba kita lihat. Untuk harga komoditi bisa kita lihat emas pada perdagangan hari ini mulai naik. Jadi menarik, harga minyak memang bisa kita lihat saat ini juga masih naik, sehingga harga saham-saham minyak misalnya menarik untuk supaya dipantau. Dan harga emas kan sudah mulai naik. Jadi walaupun mungkin besok ada koreksi sementara untuk sektor emas, ini malah kesempatan untuk coba dipantau untuk daerah support, untuk buy on support untuk saham-saham di sektor emas yang terkoreksi mungkin minggu ini. Tapi untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 50-150, saham-saham ini masih layak untuk di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.